Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi SGZ MGZ selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Perkenalkan, saya Kayla Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Yang pertama yaitu latar belakang. Survei konsumsi pangan merupakan salah satu metode penting dalam ilmu gizi untuk memperoleh gambaran mengenai pola makan individu maupun kelompok, termasuk jenis, jumlah, dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi. Informasi ini akan sangat berguna untuk menilai kecukupan gizi, menganalisis faktor risiko kesehatan, dan merancang intervensi gizi yang tepat. Strategi seorang ini sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas asupan pangan sehari-hari. Untuk mendapatkan gambaran konsumsi pangan yang akurat, salah satu metode yang banyak digunakan adalah SQFFQ yang menilai frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan beserta estimasi porsinya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang telah ditampilkan di layar. Selanjutnya itu analisis SQFFQ pada satu responden. Di sini sudah ditampilkan biodata dari responden dan data dari hasil SQFFQ responden. Dari data tersebut terlihat bahwa responden hanya mengonsumsi 5 dari 10 jenis sumber karbohidrat. Lalu pada makanan kemasan ini hanya mengonsumsi 1 dari 4 jenis, untuk snack manisnya ini 6 dari 11 jenis, dan menunjukkan adanya kecenderungan pada camilan manis meskipun tidak rutin. Lalu pada minuman kemasan ini ada 2 dari 11 jenis, untuk buah segarnya hanya 3 jenis yaitu semangka, jeruk, dan nanas. Untuk di bagian additional ini responden mengonsumsi 2 dari 7 jenis yaitu madu dan kecap. Nah, pola konsumsi responden ini cukup bervariasi namun masih didominasi oleh karbohidrat utama dan camilan manis, sedangkan variasi buah dan sumber karbohidrat non-beras ini masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ini untuk asupan zat gizi makro dan asupan zat gizi mikro. Pada responden ini, energi ini hanya 39% dari AKG, terus juga untuk proteinnya hanya 3%, lemaknya 2%, dan karbohidratnya 18%. Hal ini masih sangat jauh di bawah persentase AMDR. Nah, untuk pemenuhan zat gizi makro ini belum tercapai dan berisiko menimbulkan ketidakseimbangan gizi. Nah, perlu ada peningkatan konsumsi energi, protein, lemak sehat, dan karbohidrat yang kompleks agar lebih seimbang. Nah, sedangkan untuk asupan zat gizi mikronya, ini terlihat bahwa asupan gula sebesar 36,4% dari batas harian dan natriumnya 6% dari rekomendasi. Keduanya ini masih berada dalam batas aman, sehingga pola konsumsi gula dan natrium pada responden ini relatif terkontrol. Selanjutnya itu analisis SQFFQ pada kelompok. Di sini sudah ditampilkan rata-rata asupan zat gizi kelompok. Selanjutnya ini ada rata-rata asupan zat gizi makro kelompok dan zat gizi mikro kelompok. Di sini terlihat bahwa pemenuhan energi hanya 60% dari AKG. Selanjutnya untuk protein ini 3,9% dan lemak ini hanya 6,7%, masih di bawah persentase AMDR. Sedangkan karbohidrat juga hanya sebesar 42,7, yaitu belum mencapai batas minimal, sehingga zat gizi makronya ini belum mencukupi standar harian. Selanjutnya untuk zat gizi mikronya di sini terlihat asupan natrium hanya sebesar 26,9. Ini masih aman, masih dalam batas dari batas harian. Sedangkan untuk asupan gulanya ini mencapai 240% dari anjuran, yaitu jauh melebihi batas. Nah, pada pola konsumsi kelompok ini menunjukkan adanya kecenderungan berlebih gula yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. Selanjutnya itu analisis perbandingan asupan zat gizi individu dan kelompok, yaitu di sini pada pemenuhan energi, keduanya belum mencapai standar harian. Sedangkan untuk asupan protein juga masih sama, belum mencapai standar harian. Untuk asupan lemak juga masih jauh di bawah rekomendasi. Untuk asupan karbohidrat ini pada individu 33,1% dan kelompok 42,7% ini masih di bawah batas minimal AMDR. Untuk asupan natrium ini relatif rendah, untuk individu 6% dan kelompok 26,9 ini masih aman dan jauh di batas ambang batas harian. Sedangkan untuk asupan gula pada individu ini masih terkontrol, masih di bawah batas harian, sedangkan pada kelompok ini 240 sehingga berisiko 240% sehingga berisiko meningkatkan masalah kesehatan metabolik. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dasarnya yang sudah ditampilkan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.